Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Abdul Muhi. Di sini saya akan menerangkan bagaimana caranya agar jaringan kita aman. Di sini saya menggunakan judul yaitu keamanan jaringan. Yang pertama, kita membahas tentang membatasi akses ke jaringan. Membuat tingkatan akses. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakaian yang tak diotorisasi. Misalnya, pembatasan login hanya diperbolehkan yang pertama pada terminal tertentu, yang kedua hanya ada waktu dan hari tertentu, yang ketiga pembatasan dengan callback atau login dapat dilakukan siapapun. Bila telah disukses masuk, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Penyusup akan tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya pada saluran telepon tertentu. Yang selanjutnya, pembatasan jumlah usaha login. Login ini dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahu ke administrator. Selanjutnya, semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi berikut. Contohnya waktu, yaitu waktu pemakaian login atau masuk. Terminal, yaitu terminal di mana pemakaian login. Tingkatan akses yang diizinkan, red, white, cut, dan semua. Yang B, mekanisme kendali akses. Masalah identifikasi pemakaian ketika login disebut autentifikasi pemakaian atau user authentic. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara. Yang pertama, suatu yang diketahui pemakai, misalnya seperti password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Kita harus memperhatikannya. Terus yang kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya seperti gadget, kartu identitas, kunci, dana, sebagainya. Yang ketiga, sesuatu mengenai ciri atau pemakaian, misalnya seperti sidik jari, sidik suara, foto, dan tanda tangan. Selanjutnya, waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses atau menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network atau jaringan menghubungi user via email. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce, transaksi form yang disediakan olehnya pencuri surat atau password. Kita harus waspada terhadap rekayasa sosial. Yang B, membedakan sumber daya internal dan eksternal, yaitu memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal, network atau jaringan dalam dengan jaringan luar dengan ruler tertentu. Yang E, sistem autentikasi user. DEV, pengertian DEV adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Hal ini diperlukan untuk menjaga keutuhan, integriti,
dan keamanan atau security data. Pada proses ini, seseorang harus dibuktikan siapa dirinya sebelum menggunakan layanan akses. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain: yang pertama, salting, yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Kita harus mencampurkan antara huruf dengan angka atau tanda-tanda yang lain agar password kita semakin kuat. Yang kedua, one time password. Pemakaian harus mengganti password secara tertutup. Upaya ini dibatasi peluang password telah diketahui atau dicoba-coba pemakai lain. Ini kita diharuskan agar password kita dibuat sebaik mungkin agar tidak dapat diakses oleh orang lain jika orang lain mencoba mengacak password kita. Selanjutnya, bentuk ekstrim pendekatan ini adalah one time password, yaitu pemakaian dapat satu buku berisi daftar password. Setiap kali pemakaian login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terjadi di daftar password. Sini ada contoh produk autentikasi user antara lain. Yang pertama, access control encryption, sistem token hardware seperti kartu kredit. Pemakaian akan dibuat nomor PIN yang diketahui bersama, lalu memasukkan password bahwa dia memiliki. Ini cara melindungi aset organisasi ya, secara administratif atau fisik. Yang pertama, rencana kemungkinan terhadap bencana. Kita harus was-was terhadap bencana kedepannya yang akan datang. Kita harus berhati-hati. Yang kedua, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, kebijakan akses network. Ini harus diperhatikan dalam melindungi aset organisasi. Secara teknis kita harus memperhatikan yang pertama, penerapan firewall. Istilah pada penerapan firewall yaitu host, version host, backfiltering, dan perimeter network. Keuntungan firewall yaitu yang pertama, firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas, atau hal ini disebabkan karena firewall merupakan satu titik tempat keluar masuknya tarif internet pada suatu jaringan. Jadi jika kita menggunakan firewall ada beberapa keuntungannya, yaitu salah satu ini. Next, kelemahan firewall. Dibalik dari ada keuntungannya, di sini juga firewall ada titik kelemahannya. Yang pertama yaitu firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya, yaitu terdapat pintu lain menuju network tersebut atau jaringan tersebut. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal firewall. Ya, jadi sebuah teknologi itu semakin baru. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang keamanan jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.